Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sugardi, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Jabatan Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Pada kesempatan kali ini, saya selaku peserta PKP Gelombang 2 Angkatan 6 tahun 2023 BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah akan menyampaikan hasil laporan aksi perubahan dengan judul Kris Lagatibum, Kualitas Pelayanan Responsivitas dalam Menjaga Ketertiban Umum. Latar belakang dari aksi perubahan ini kami lakukan untuk Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas berinovasi, memberikan perubahan dan memberikan dampak positif dalam efektivitas dan kepuasan masyarakat serta proses perbaikan dan pelaksanaan aksi perubahan. Laporan pengaduan yang berkaitan dengan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, saya optimis hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Kapuas dengan tujuan meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamung Praja dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini sesuai dengan regulasi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. 2. Amanat Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011. 4. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2022. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2011. Kondisi kinerja organisasi Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas yang selama ini ditemui kendala dan hambatan sehingga belum tercapai secara optimal. Belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum, belum optimalnya penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tugas, belum optimalnya komunikasi dan evaluasi dan pelaporan, belum optimalnya pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Namun dalam jangka pendek, aksi perubahan ini kami lakukan inovasi untuk terwujudnya pelayanan yang maksimal untuk masyarakat demi mewujudkan kondisi yang tertib dan tentram. Untuk itu harus dilakukan inovasi dan perubahan yang efektif serta efisien. Kinerja organisasi Satpol PP yang sekarang terrealisasi dan tercapai yaitu 1. Melaksanakan patroli rutin dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum. 2. Melaksanakan piket atau penjagaan, pengawasan dan pengamanan aset pemerintah daerah serta pengamanan kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh pejabat daerah. 3. Melaksanakan razia gabungan bersama aparat TNI dan Polri. 4. Melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan ketertiban umum di beberapa kecamatan. Berdasarkan indikator kinerja utama IKU, Satpol PP, dan Damkar yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya pelayanan publik melalui pengelolaan data dan informasi secara standar operasional prosedur atau SOP. Kinerja organisasi yang diharapkan berdasarkan analisis capaian kinerja yaitu optimalnya penyelenggara ketertiban umum, optimalnya monitoring dan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi, optimalnya pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Analisis masalah. Adapun permasalahan yang reformer ajukan bersumber dari tugas pokok dan fungsi yang dirasa lebih jelas, yaitu belum optimalnya pemeliharaan ketertiban umum yang menjadi prioritas permasalahan, sehingga perlu membuat adanya aksi perubahan dengan judul Kris Lagatibum, Kualitas Pelayanan Responsivitas dalam Menjaga Ketertiban Umum untuk memberi pelayanan yang optimal, berkualitas kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Setelah diketahui dari akar permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya, belum terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka selanjutnya dibuat alternatif penyelesaian masalah antara lain 1. Memaksimalkan anggaran, 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama, 3. Peningkatan pengawasan, 4. Peningkatan penggunaan teknologi dan memanfaatkan teknologi secara digital,
5. Peningkatan pelayanan publik melalui pengaduan secara digital melalui pengelolaan data dan informasi. 6. Peningkatan komunikasi dan stakeholder dan masyarakat. 7. Peningkatan pengawasan internal melalui sistem pengawasan internal dalam organisasi Satpol PP. Milestone jangka pendek pertama, pembentukan tim efektif pengelolaan pelaporan data dan informasi. Kegiatan pertama, terbentuknya tim efektif aksi perubahan melapor kepada Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, Bapak Saripin Esos. Kegiatan kedua, melapor dan konsultasi kepada Kepala Bidang Tibum Tranmas dan juga sebagai mentor dari aksi perubahan. Kegiatan ketiga, rapat tim efektif aksi perubahan PKP 2023 berkaitan dengan dilaksanakannya aksi perubahan serta penandatanganan surat keputusan pembagian tugas tim efektif. Milestone jangka pendek kedua, pelayanan responsivitas pengaduan masyarakat, yaitu merupakan suatu terobosan inovasi melalui aplikasi digital mempermudah dalam pelayanan pengaduan untuk masyarakat. Selain dari memberikan laporan melalui via WhatsApp, telepon atau melapor secara langsung, aplikasi barcode ini diberi nama Responsivitas Kris Lagatibum. Pelayanan responsivitas ini dibuat mengikuti bertambahnya kemajuan teknologi dan berkembangnya sistem digitalisasi untuk penyampaian aspirasi masyarakat. Milestone jangka pendek ketiga, adanya dukungan aksi perubahan dari internal dan eksternal. Saya selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas mendukung sepenuhnya aksi perubahan atas nama Suberdi SIP dengan judul Kris Lagatibum, kualitas pelayanan responsivitas terhadap gangguan ketertiban umum. Ibu Yunianto, Sekretaris Satpol PP Damkar Kabupaten Kapuas, dengan ini menyatakan dukungan atas aksi perubahan kualitas pelayanan responsivitas dalam menjaga ketertiban umum yang dibuat oleh Saudara Berdi SIP, Kasih Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Damkar Kabupaten Kapuas. Terima kasih. Saya atas nama Ernada Esos sebagai Kepala Bidang Tibum dan Tranmas mendukung penuh aksi perubahan atas nama Suberdi Sarjana Ilmu Pemerintahan sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum dengan judul Kris Lagatibum, yaitu kualitas pelayanan responsivitas terhadap gangguan ketertiban umum. Dengan berjalannya sosialisasi dan koordinasi di Satuan Polisi Pamung Praja, banyak perubahan yang terus dilakukan. Dengan adanya dukungan dan surat dukungan dari stakeholder internal dan eksternal, memotivasi tim efektif aksi perubahan untuk lebih semangat bekerja demi terlaksananya aksi perubahan. Adanya dukungan atau surat dukungan aksi perubahan dari TNI, Polisi Militer, Polri, Dinas Perhubungan, dan dukungan aksi perubahan dari stakeholder lainnya. Milestone jangka pendek ketiga, adanya sosialisasi dan melaksanakan aksi perubahan. Mensosialisasikan pelayanan pengaduan digital kepada tim efektif dengan memberikan arahan dan cara penggunaan aplikasi Prom App responsivitas layanan pengaduan untuk penerimaan pengaduan dari masyarakat.
menjadwalkan sosialisasi selebaran scan barcode responsivitas kepada masyarakat demi percepatan teknis pelaporan dan pengaduan data dan informasi secara meluas, karena sangat penting tercapainya layanan pengaduan yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Milestone jangka pendek kelima, adanya monitoring. Jadi setelah aksi perubahan yang kita lakukan ke depannya, kegiatan pengaduan pelaporan responsivitas untuk pelayanan kepada masyarakat kiranya dapat berjalan terus. Milestone jangka pendek ke-6, adanya dokumen laporan aksi perubahan, menyusun rangkaian laporan aksi perubahan LAP yang akan dipaparkan kembali. Setelah terkumpulnya data melalui observasi, wawancara, studi, dokumentasi, Project Leader telah melaksanakan aksi perubahan untuk meningkatkan layanan responsivitas sehingga adanya dokumen LAP, laporan aksi perubahan. Manfaat dari aksi perubahan ini secara menyeluruh, terwujudnya pengelolaan aksi perubahan yang efektif, efisien, terukur, dan akuntabel, terwujudnya pelayanan yang maksimal untuk masyarakat, dan mewujudkan kondisi yang tertib dan tentram. Meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan secara prima oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Meningkatnya kewaspadaan dalam menciptakan ketertiban umum, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat, mengurangi risiko gangguan ketertiban umum, dan manfaat aksi perubahan ini bagi peserta PKP, meningkatnya akan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, kerja tim, serta berkontribusi dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Potensi penilaian diri. Sebelum aksi perubahan, penilaian akhir sikap perilaku 8,43 dan sesudah aksi perubahan, penilaian akhir sikap perilaku meningkat menjadi 9,00. Setelah aksi perubahan jangka pendek berkelanjutan, aksi perubahan dilakukan pada jangka menengah, yaitu mengusulkan anggaran aksi perubahan, mengusulkan anggaran untuk jangka panjang sehingga terlaksananya kegiatan aksi perubahan, Kris Lagatibum, kualitas pelayanan responsivitas dalam menjaga ketertiban umum sehingga terwujudnya kegiatan aksi perubahan. Demikian paparan hasil laporan aksi perubahan ini dengan judul Kris Lagatibum, kualitas pelayanan responsivitas dalam menjaga ketertiban umum. Semoga melalui aksi perubahan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya visi dan misi Kabupaten Kapuas. Laporan aksi perubahan ini menjadi awal pengaduan bagi Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Sekian dan terima kasih. Salam Praja Wibawa.